Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mekanik Bungul Channel. Untuk kali ini kita sedang melakukan overhaul final trip. Saya akan memberitahukan beberapa komponen yang akan diganti ketika melakukan overhaul final trip Doser 855 SS. Di sini akan dilakukan overhaul, terutama komponen-komponen yang fatigue yang akan diganti. Ini untuk case ini penutup dari tes bawah. Ini posisinya udah dibalik. Nah, ini teman-teman mekanik, di sini terdapat bearing outer race. Ini outer race bearing. Ini akan diganti nanti bersama bearingnya diganti. Di sini letaknya cake, ini komponennya. Nah, ini komponen cake, penutupnya dari shaft pinion nanti ya. Nah, di sini o-ring sudah diganti. Ini kemudian outer race yang dalam sudah, kemudian oil seal, terus ini udah dibersihkan, tinggal pemasangan aja nanti, kemudian sedikit coating atau pelumasan pada outer race dan bearingnya. Nah, di sini teman-teman, critical pointnya ketika melakukan pemasangan seal dari pinion shaft final trip Doser 85, critical pointnya ada pada shaft pinionnya sendiri nanti. Jadi diameter shaftnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk yang bagian diameter kecil, dia harus menghadap ke arah luar, facing outside. Nanti pinionnya akan dibawakan ketika sudah dilepasin bearingnya. Kita akan melakukan pemasangan dengan cara press fit bearing. Nah, ini di sini sealnya. Ini critical pointnya juga ada ketika melakukan penginstalan oil seal. Jadi di sini ada sisi yang dalam. Maaf ya teman-teman, kondisinya malam, jadi cuman sebatas informasi saja. Nah, di sini sudah dilakukan pemasangan. Di sini critical pointnya adalah ketika melakukan pemasangan itu harus rata, dan kemudian di double lipsnya ini harus dikasih grease-nya itu spesial G2L1. Kalau dalam shop manualnya itu grease-nya untuk tipenya seal ekstrim ya, ekstrim temperatur. Jadi kita pakai grease bearingnya damper 785. Jadi G2L1 grease-nya warnanya putih. Nanti akan saya kasih tahu grease-nya. Nah, ini untuk cake-nya nanti yang akan terpasang di sisi housing-nya ini. Nah, di sini. Nah, critical point-nya lagi di sini ketika melakukan pemasangan, ketika final trip sudah di overhaul, ketika udah di assembly full. Di sini ukurannya ada ya sendiri di shop manual dijelaskan. Tapi berhubung saya ambil cepatnya, saya ukur ketinggian ketebalan SIM yang akan dipakai ketika nanti penginstalan itu sesuai dengan ketika tadi melakukan pembongkaran ya. Nah, ini ukurannya teman-teman 14,70. Sebenarnya teman-teman di sini ada ukurannya. Jadi kayak semacam preload. Di sini nanti akan ditunjukkan lagi ketika cara pengukuran, penghitungannya, penambahan atau pengurangan SIM-nya agar dihasilkan dari putaran shaft
dari final drip ini itu tidak berat dan juga tidak kencang, tapi standar sesuai dengan standar shop manual. Nanti ada hitung-hitungannya. Jadi ketebalan SIM nanti akan dihasilkan dari tebalnya lips cake dikurangi tingginya ini, tingginya cake-nya, nanti diukur kedalamannya pakai thickness cake, pakai vernier caliper lah. Jadi nanti akan dihasilkan dari ketebalan SIM yang akan dipakai pada final drip ini, biar final dripnya tidak panas, tidak bocor, hasilnya bagus, umur komponennya lebih panjang. Oke, ini rumahnya ini, housingnya kita balik karena kita tadi melepas cake-nya ya. Kemudian ini pengenalan buat mekanik-mekanik junior pemula yang baru mengenal dunia alat berat, khususnya di brand Komatsu. Ini sun gearnya atau shaftnya, main shaftnya, jadi penghubung putarannya dari final drip, dari planetari gearnya ke putarannya nanti. Kemudian di sini ada ring gearnya, ini kondisinya masih bagus-bagus. Ini enggak diganti ya teman-teman ya, ini enggak diganti, masih bagus. Nah ini teman-teman, alasan kita melakukan overhaul, penggantian ini karena hub sprocketnya atau segmented gearnya ini, kalau yang lama itu bolt mounting dari segmennya itu udah jelek, lower apa namanya itu, lubangnya itu udah enggak bagus, udah melebar. Jadi kalau sekencang apapun dikencangin segmennya itu lama kelamaan kendor lagi. Dan di sini ini lubang-lubangnya ini udah jelek, nah oval-oval kayak telur busuk ini, maaf ya teman-teman ya. Nah, jadi kita melakukan penggantian SI hub. Terus kemudian apa critical pointnya di sini nanti pemasangan floating seal ya. Nah, di sini ada ini yang akan diganti teman-teman. Kemudian ini floating sealnya belum dibuka, paling nanti kita akan buka ketika komponen sudah bersih semua, tinggal assembly-nya saja. Nah ini bearing-bearing, ini untuk bearing gear main gear dalam case yang tadi itu ada dua macam, atas bawah. Kemudian ini ada o-ring, ada o-ringnya housing gear. Kemudian ada bolt baru, ini boltnya diganti karena bolt-boltnya kalau udah lama itu botak-botak atau udah enggak presisi lagi, jadi rawan dol ya, kekencangannya juga sudah tidak maksimal, terus membahayakan bagi si pekerja ketika melakukan pengencangan. Ketika soketnya sudah ukurannya tapi kepala bautnya ini flat, diameternya udah peang penjol, ini bakal melunting, meleset. Jadi yang mengencang itu kesandung, kejongkrok, geludak is. Nah ini di sini ini ada spare part ini, komponen-komponennya ini seperti stopper ini, terus kemudian covernya nanti housing final drip, ada bolt-boltnya. Oh ya teman-teman, maaf di sini ini untuk bearing outer rest-nya berhubung nggak ada, jadi kita mau pakai yang lama lagi. Oke, nanti kita saksikan assembly-nya.